pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai kami. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca perkataan firman Tuhan yang melandasi tema ibadah kita pagi ini. Dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh cinta dan kasih, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau begitu baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa, selalu sempurna bagi kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami, sesungguhnya kami semua tidak layak Bapa, karena begitu banyaknya dosa yang telah kami perbuat, terutama menyakiti hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau melihat kami semua dengan kepala tertunduk, namun hati terangkat kepada Engkau. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu bagi kami semua. Kuduskan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan Yesus, agar kami dapat kudus di hadapan hadirat-Mu. Ampuni dan kasihani kami Bapa. Demi Yesus Kristus, sumber pengampunan itu, kami datang kepadamu.
Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat dipersilakan untuk saling bersalaman satu dengan yang lain. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup abadi. Layakan Dia, terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup
yang terkasih, mari kita berdiri dan sama-sama kita membaca Mazmur puji-pujian berbalasan, Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Saya membacakan kalimat yang tercetak keluar, Bapak Mama membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Bapak Mama dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-35. Kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-35. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunannya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan yang Maha Besar, kami bersyukur karena hari ini Engkau masih menganugerahkan kasih karunia-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Bapa, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk menerima segala berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Untuk itu kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu agar hidup kami semakin diperbaharui. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa kepadamu. Amin. Menyambut firman Tuhan, jemaat dipersilahkan berdiri. Kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-35 yang berbunyi, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh,
maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya. Dia sudah menuntun kita sampai di penghujung minggu keempat bulan keluarga yang kita rayakan. Dan di hari ini, di minggu terakhir, kita merayakan bulan keluarga. Kita merenungkan firman Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 27 hingga ayat 35, dengan tema keluarga yang hidup dalam kebaikan. Keluarga yang hidup di dalam kebaikan. Pertanyaan refleksi untuk kita, Bapak Mama. Kenapa keluarga diminta untuk hidup di dalam kebaikan? Apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan keluarga sebagai sebuah persekutuan yang sudah dibentuk oleh Tuhan dan karena cinta Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema ini adalah sebuah pernyataan tentang keluarga Kristen yang hidup di dalam kebaikan. Artinya bahwa keluarga Kristen, keluarga yang dikendalikan oleh kasih Tuhan, ya benar-benar ada dalam hidup sebagaimana ia hidup dari kasih yang telah Tuhan berikan padanya. Dia bukan baru sebuah keluarga yang ada dalam tahap bagaimana ia belajar mempraktekkan itu. Karena sebagai keluarga Kristen yang telah dipanggil dan dipertemukan Tuhan, lalu diberkati Tuhan, ada dalam hidup bersama. Sesungguhnya mereka telah mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Dan karena itu, sebagai keluarga yang sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu dalam hidupnya, maka menjadi kewajiban bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah ia alami, yang sudah ia terima di dalam hidupnya. Apa yang telah ia alami, dia tidak sekedar ada dalam sebuah kata-kata yang kosong, tetapi itu ia praktikkan dalam hidup nyata yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu di dalam kita mengakhiri
bulan keluarga di minggu yang keempat ini. Kita diminta untuk merenungkan apa makna keluarga yang hidup di dalam kebaikan. Dan belajar dari firman Tuhan pagi ini, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan. Paling kurang ada 5 hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Yaitu dengan kata jangan. Ya. Ada 5 kali. Amsal 3 ayat 27 sampai 35 ini mengajarkan kepada kita janganlah. Yang pertama ayat 27 mengatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan. Dalam apa yang dikatakan ini, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kadang-kadang dalam hidup kita, dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita berniat untuk berbagi dengan orang. Tapi itu kita kadang-kadang tunggu satu momen penting begitu. Di momen itu potong kasih supaya orang bisa lihat siapa buat apa begitu. Kalau sudah ada unsur untuk orang lihat, untuk orang puji, kebaikan hati kita tidak ada guna. Lalu kadang juga Bapak Mama ketika kita ada dalam keinginan untuk berbagi, dan ada yang tahu bahwa kita mau berbagi, kadang-kadang orang, hei Bapak, lebih tak usah kasih itu orang. Ya. Lebih kasih yang ini sah, yang itu jangan. Di situ Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah tergoda untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Amin Bapak Mama. Amin kok. Kalau potong super niat baru orang bilang jangan. Kira-kira potong hati sejahtera atau tidak? Kalau kita ada dalam hati tidak sejahtera, itu tandanya bahwa Tuhan menuntut saudara untuk melakukan kebaikan yang Tuhan beri. Karena apa Bapak Mama? Kita berikan, apa yang kita berikan itu bukanlah milik kita. Yang kita berikan itu adalah titipan Tuhan. Titipan berkat Tuhan melalui hidup kita bagi mereka-mereka yang berhak untuk menerima berkat itu. Dan kalau kita menyerong dari apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, maka kita mengabaikan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu sama juga dengan kita menutup berkat Tuhan untuk kita nikmati dalam hidup. Karena itu jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemampuan kita untuk memberikan kebaikan itu bukan karena potong sudah dapat berkat banyak-banyak dulu baru potong pikir, wah ini sudah kelebihan jadi potong berbagi. Tidak. Sekecil apapun berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita dan kita tergerak untuk berbagi dengan orang lain, nilai yang kecil itu berharga bagi orang yang menerimanya.
Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk berbagi dengan orang lain dari apa yang ada pada kita dan bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Kita ingat cerita tentang janda di Sarfat, bukan? Ketika ia mau berbagi dengan Elia, dia berbagi dari kekurangan yang dimiliki. Dia semua mati karena makanan yang ada hanya itu saja, tepung segenggam dan minyak sedikit dalam bulu-bulu. Tapi karena ia mau berbuat baik, dengar apa yang Tuhan bilang, ia mau berbagi dan ia hidup karena kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah esok, akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu. Di sini Bapak Mama, kita diingatkan jangan menunda ya kebaikan, kasih untuk berbagi dengan sesama. Masa potong suruh dia pulang padahal yang dia minta ada di kita. Sampai hati begitu. Tuhan sudah kasih kita berkat luar biasa Bapak Mama. Dan pagi ini kita diajar, jangan suruh orang pulang kembali besok. Yang ada kasih sudah. Tidak tuntut banyak-banyak, tapi kasih sudah apa yang ada. Karena kehidupanmu akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Karena belum tentu besok waktu dia datang, potong sesone ada lain, potong sukunci pintu, potong sujalan karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia tunggu dari pagi sampai malam, ini Bapak sone ada, padahal dia suruh beta pulang datangin besok. Kasihan toh. Padahal dia sangat mengharapkan kita punya bantuan. Karena itu Tuhan bilang, jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Karena menunda kebaikan bukan hanya orang yang mengharapkan pertolongan kita yang merasa kesal atau merasa bahwa apa yang dia harapkan dia tidak dapat, tapi kita juga akan mengalami hambatan-hambatan berkat Tuhan dalam hidup kita. 29 poin yang ketiga, jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, kadang-kadang itu terjadi Bapak Mama. Potong tinggal sama-sama, makan sama-sama, satu rumah, tapi ada itu rencana-rencana kejahatan itu terjadi. Bukan orang dari luar Bapak Mama, tapi orang di dalam. Dan sering kita mengalami hal-hal seperti itu. Oleh karena itu Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kita diminta untuk menghindari diri dari berbagai-bagai tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, tetapi sekaligus juga merugikan diri kita sendiri, oleh karena kita telah menyimpang dari kasih Tuhan yang sesungguhnya. Hal yang keempat, ayat yang ke-30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Kadang-kadang Bapak Mama,
Botong dengan apa orang omong tak salah dengan kita, nah botong su telinga panas, hati panas. Ini orang nih suka cari hal, beta kok ganggu beta lu, baru tahu beta ini hari ini lu kena semprot sudah. Tanpa cari tahu dulu itu sebenarnya apa. Ya. Tuhan bilang jangan berbicara, bertengkar, tidak semena-mena dengan seseorang, padahal dia tidak berbuat jahat padamu. Mungkin kita cari tahu, kira-kira mama omong begitu kenapa ya? Ada apa yang beta buat sonde baik? Kira-kira apa yang melukai hati Bapa dari bepung ucapan, dari bepung sikap, dari bepung perbuatan? Potong cari tahu. Jangan kopi dengan pi hanya karena hati panas orang su pompa duluan dari sana. Su ada yang jadi kompor. Potong su membara. Langsung pi kedor pintu. Lu di mana? Lu di mana? Lu su kena ini. Ya. Begitu kadang-kadang. Padahal potong ini orang-orang yang berwibawa karena hidup dari kasih Tuhan. Ketika kita melakukan begitu, ternyata orang itu dia punya alasan kenapa omong begitu masuk akal. Potong jadinya malu sendiri toh. Beta sudah terlanjur omong begini-begini, padahal ini orang dong bikin beta hati panas, telinga panas kok beta su omong begini. Terjadi mau apa lah. Potong su malu. Akhirnya apa? Wibawa Tuhan yang ada dalam diri kita hilang. Karena terbakar emosi, terbawa hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karena itu Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berupaya untuk menghindari diri dari segala hal yang bisa membawa kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik menurut kehendak Tuhan. Dan yang terakhir ayat 31, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalan mereka. Tuhan ajar untuk kita berpuas diri dengan berkat yang Tuhan kasih untuk bertempung hidup. Kalaupun ada orang lain yang menurut kita mestinya ia ada di bawah kita, tapi kelihatannya dia lebih naik daun dari kita, jangan iri hati Bapak Mama. Ya. Karena apa? Berkat yang Tuhan kasih untuk kita, kalau itu sudah mencukupi kebutuhan kita, bersyukurlah atas semua itu. Jangan iri karena orang lebih baik dari kita, lalu kita bertindak yang tidak baik, supaya mau gaya lebih dari orang itu, juga potong mulai ya lakukan hal-hal yang tidak. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang disampaikan kepada kita lewat 5 hal janganlah menjadi perhatian untuk kita perhatikan dalam kehidupan ini. Mengapa 5 hal itu diperingatkan kepada kita? Supaya kita tidak mengalami apa yang ada dalam ayat berikutnya. Ayat 32 bilang, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ya. Orang yang hidup sesat itu kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita hidup jujur, mau melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, dia bergaul dengan kita. Dia mengasihi kita, dia memberkati hidup kita. Lalu kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik,
tapi tempat kediaman yang benar diberkatinya. Apabila menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Jadi 5 hal yang disampaikan dalam ayat 27 sampai ayat 31, janganlah itu menjadi catatan penting bagi kehidupan keluarga Kristen untuk memperhatikan dan melakukannya dengan baik. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak mengalami hal-hal yang tidak seharusnya kita alami. Tetapi hidup kita oleh karena berpegang pada kebaikan dan kebajikan yang dikehendaki Tuhan, hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Mama kekasih Tuhan, karena minggu ini adalah minggu terakhir merayakan bulan keluarga, maka diharapkan keluarga sebagai tempat persemaian kebaikan itu kita selalu ajarkan kepada anak-anak kita, agar dengan ajaran-ajaran kebaikan yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan keluarga kita sungguh menjadi dasar yang kuat dan kokoh. Jadi ketika anak-anak kita bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa lewat didikan yang telah menjadi dasar bagi hidup mereka diberkati oleh Tuhan karena melakukan kebaikan dan kebajikan yang sesungguhnya. Mari Bapak Mama kita berefleksi dari firman Tuhan ini dan kembalilah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki kita buat, kita lakukan dalam hidup rumah tangga kita. Amin Bapak Mama. Saya juga amin dan saya akhiri renungan ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini PS Vokal Group Solo tidak ada, karena itu semuanya lagi dalam kecapean, lelah oleh karena kegiatan bertubi-tubi. Mari kita semua berdiri dan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat imanku
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan persiapkan persembahan kita. Untuk itu, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah lewat pemberian terbaik dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Namun, dengarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan Tuhan pada musim panen, kita akan bersuka
Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan ini, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami membawa segala persembahan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon, kiranya Engkau mau menerima dan memberkatinya ya Bapa, demi pelebaran nama-Mu di muka bumi ini. Ajar kami untuk kami memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapa Mama kekasih Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh agung dan mulia kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, umat-Mu. Dalam cinta-Mu Engkau memelihara kami. Dalam kasih-Mu Engkau memberkati kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari kami ada dan hidup dari berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari kami mengalami berkat-Mu yang berkecukupan dalam hidup kami. Dan kami boleh menyambut semua berkat pemberian-Mu dengan penuh syukur kepadamu. Bahkan itu merupakan bukti kasih dan janji Tuhan yang terus diberikan bagi kami. Dan karena itu dengan kami hidup di dalam mengalami dan menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu. Engkau juga meminta agar setiap kami, umat yang beriman dan percaya kepadamu, setiap kami keluarga yang diberkati Tuhan, yang hidup oleh karena berkat-Mu, Engkau minta untuk kami juga ada di dalam hidup yang meneladani kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Agar sebagai keluarga Kristen, keluarga yang hidup di dalam cinta-Mu, kami menjadi keluarga yang hidup di dalam menerapkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, yang memperingatkan kami untuk janganlah melakukan setiap hal yang di luar dari kehendak dan kebaikan Tuhan. Kami diminta untuk melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, supaya dengan demikian berkat Tuhan tetap dan terus tercurah bagi hidup kami, dan kami selalu ada dalam hidup yang mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir di mana kami merayakan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Biarlah setiap landasan firman Tuhan yang telah diberikan bagi kami untuk kami renungkan, refleksikan sebagai dasar pijak bagi kami berjalan dalam kebenaran. Kiranya Engkau memberkatinya supaya hidup kami menjadi contoh dan teladan hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh pergumulan jemaat Tuhan rayon 1 hingga rayon 27. Dengan berbagai-bagai pergumulan kehidupan yang mereka terima sebagai berkat dari Tuhan. Mampukan mereka dan berkati hidup dan karya mereka, supaya dengan berkat yang Tuhan beri dalam setiap karya kehidupan yang mereka kerjakan, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Dan karena itu kehidupan mereka ada dalam menjadi contoh kehidupan dan kesetiaan dalam menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua presbiter rayon 1 sampai rayon 27 dengan berbagai-bagai tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan keempat hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani bersama di Maranatha, bersama semua keluarga, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua petugas liturgi hari ini, baik itu presbiter maupun pemandu lagu, pemain keyboard, multimedia. Kami taruh semua dalam tangan kasih. Biarlah dengan semua talenta yang telah dipersembahkan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di saat ini Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Bagi 31 pasangan nikah yang mengalami ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Tuhan kiranya memberkati mereka untuk terus menjalani kehidupan dengan bercermin pada kasih yang Tuhan telah nyatakan bagi hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh menjadi contoh dan teladan hidup kasih bagi keluarga, bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan, dan mereka terus bertumbuh dalam hidup yang bersandar pada Tuhan. Kami juga berdoa bagi 50 orang yang mengalami ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati mereka. Kiranya dengan panjang umur yang Tuhan beri, mereka berkesempatan untuk terus ada dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk keluarga Kai, keluarga Pandi, di mana hari ini mereka membawa anak cucu kekasih mereka, Galvin Alberto Kai, yang boleh genap umur 40 hari.
Mereka membawanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyambut dan memberkati Galvin Alberto Kai. Ia boleh diberi pertumbuhan yang baik, sehingga ia bertumbuh sehat dan berangsur-angsur menjadi besar. Dan lewat didikan papa mama orang tua, ia bertumbuh menjadi anak yang mengenal dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan ibadah kedua, ketiga, dan keempat ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, mengampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat, selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oebufu maupun jemaat tamu yang datang beribadah dalam ibadah Minggu Bulan Keluarga pada saat ini. Ibadah hari ini dilayani oleh ibadah pertama dan kedua Pendeta Soleman A. Uliloni STH. Ibadah ketiga dan keempat Pendeta Flora F. Welfart Manafe STH. Informasi kegiatan jemaat. Majelis Rayon yang melayani pada ibadah Minggu 2 November adalah ibadah pertama Rayon 12, 16, dan 26. Ibadah kedua Rayon 8, 10, dan 14. Ibadah ketiga Rayon 3, 18, dan 22. Ibadah keempat Rayon 1, 20, dan 24. UPP Pengurus PART. Memeriahkan HUT Reformasi dan penutupan Bulan Keluarga, PHRG berkolaborasi bersama UPP PART menyelenggarakan pertandingan futsal khusus Putra PART JMO antar pos pelayanan mulai tanggal 28 sampai 30 Oktober 2025. Pertandingan ini mengajak partisipasi anak-anak sekolah minggu dari semua pospel yang berusia mulai dari kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP. UPP Pengurus Kaum Bapa. Perkunjungan UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping. Senin, 27 Oktober jam 7 malam, bertempat di rumah Bapak Melki Titing. Mohon kehadiran kaum Bapak Rayon 17. Tim PKM Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Undana Kupang akan menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan tentang pengelolaan biomasa limbah, kotoran kambing, menjadi biobriket dan pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 November 2025, jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di halaman Gereja Maranatha Oebufu. Kami mengajak kaum Bapak JMO, Koordinator Rayon 1 sampai 27 serta jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. UPP Pengurus Perempuan. Perempuan Gemit akan menggelar ibadah gabungan pada Senin, 27 Oktober 2025 jam 5 sore. Pendeta Vivi MJTI Siarbalo MTH akan memimpin ibadah bertajuk Istri yang Setia. Rayon 7 sampai Rayon 12 akan melayani dalam ibadah ini. UPP Pengurus Pasutri. Kami mengucapkan terima kasih tulus kepada Koordinator Rayon 2, 6, 10, 14, 18, 21, 23 dan 25 yang telah melayani dan mensukseskan pemberkatan nikah massal. Semoga Tuhan Yesus memberkati kerja keras Bapak Ibu sekalian. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada 15 pasang pengantin, 3 anggota Sidi Baru, dan 8 anak yang dibaptis dalam ibadah pemberkatan nikah massal pada 22 Oktober lalu. PHRG Bulan Keluarga. Mari kita ramaikan perayaan Bulan Keluarga yang akan diselenggarakan mulai tanggal 28 hingga 31 Oktober. Ayo daftarkan dan siapkan tim terbaik untuk mengikuti lomba masak nasi goreng, lomba cerdas cermat Alkitab, dan lomba futsal par. Segera hubungi Saudari Maria Wila, Saudari Ezri Timneno, atau Ibu Joyce Tahun untuk informasi selengkapnya. Tunjukkan semangat kekeluargaan dan sportivitas. Pada hari Jumat, 31 Oktober jam 4 sore, akan dilaksanakan ibadah penutupan Bulan Keluarga dan HUT Reformasi yang dilayani oleh Ibu Pendeta Vivi MJTI Siarbalo MTH, bertempat di lapangan Kampung ND.
Majelis yang melayani adalah Rayon 20, 24, dan 25. Panitia Pembangunan. Laporan progres pekerjaan pembangunan rumah pastori 4 tahap 1. Realisasi pencapaian bobot pekerjaan 43,92%. Permasalahan lapangan. Realisasi pekerjaan selama ini terjadi perubahan penambahan pekerjaan pada pembuatan septic tank atau resapan serta instalasi perpipaan air bersih dan kotor. Pekerjaan dimaksud akan diperhitungkan kembali terhadap volume kontrak upah kerja dan penambahan volume bahan dalam proses adendum kontrak 1. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat terkasih, mendukung penyelesaian pekerjaan pembangunan Pastori 4 dalam bentuk sumbangan material maupun bentuk lainnya. Bahan bangunan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Besi beton polos 12 mili 4 staf, semen 98 sak, pasir cor 6 red, batu karang 8 red, batu pecah 2/32 kubik dan kayu usuk 4/6 kelas 3,5 kubik. Sumbangan material yang diterima gereja adalah sebagai berikut. Semen 25 sak dari Bapak Ipu Dere di Rayon 27. Batu karang 2 red dari anak Ceceng Geo 5 di Rayon 2. Semen 5 sak dari Bapak Abraham Amnifu di Rayon 26. Semen 5 sak dari Bapak Nikotala N di Rayon 17. Besi 12 mili 10 staf dari Bapak Lobrik Saubaki di Rayon 22. Semen 18 sak dari satu keluarga di Rayon 22. Besi 12 mili 5 staf dari satu keluarga di Rayon 4. Pasir urugan 2 red dari Bapak Melkior Muskanan di Rayon 9. Uang tunai Rp7.500.000 dari Bapak Effendi Kusumo di Rayon 8. Uang tunai Rp500.000 dari Ibu Pendeta Mercy Kapio Rupat Tikawa. Uang tunai Rp1 juta dari Ibu Matelda Mauta di Rayon 26. Uang tunai Rp2 juta dari satu keluarga di Rayon 7. Atas nama majelis dan jemaat diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat Harian. Amplop Sinode Center yang terkumpul berjumlah 455 amplop, dengan nilai uang Rp30.043.000. Pembersihan halaman gereja pada hari Sabtu, 1 November jam 4 sore, dikoordinir oleh Koordinator Rayon 1, 2, dan 3. Lain-lain. Universitas Katolik Widya Mandira mengadakan kegiatan gebiar kewirausahaan, pasar murah, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Rabu, 29 Oktober bertempat di halaman Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Jalan Jenderal Ayani Merdeka, Kota Kupang. Gereja menerima persembahan berupa 4 pot dan 2 taplak meja dari perempuan Gmit JMO, 6 rangkai bunga dari Ibu Vera Rafael di Rayon 25, 1 lembar sarung dan uang tunai Rp1.050.000 dari keluarga duka mendiang Ibu Agustina Haumuti Lapudooh di Rayon 16. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 19 Oktober adalah laki-laki 634, perempuan 1077, total 1711. Informasi keuangan tanggal 18 sampai 24 Oktober 2025. Penerimaan ditambah saldo minggu lalu Rp220.713.750. Pengeluaran Rp26.816.300. Saldo akhir Rp193.897.450. Penerimaan pembangunan Rp4.845.000. Pengeluaran Rp8.825.000. Saldo akhir pembangunan Rp72.267.496. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Mama kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengutusan, PHRG mencanangkan satu kegiatan di mana jika di dalam ibadah ini ada keluarga yang lengkap, papa, mama, dan anak-anak,
dimohon untuk berdiri. Dan diharapkan setiap anak maju untuk mengambil bunga dan mempersembahkan bunga kasih bagi papa mamanya. Ya, silahkan. Yang ada di luar ada kok, yang lengkap papa, mama, dan anak. Di dalam satu pasangan, satu keluarga. Di luar ada apa tidak? Baik, kalau hanya satu, silakan anak-anak berdua ambil bunga dan serahkan kepada papa mama. Mama jangan berdiri di lain tempat, dekat-dekat papa pun samping sini. Ayo, dekati papa pun samping. Duduk sama-sama berdiri di muka jauh-jauh lagi nih. Ya. Bilang Bapak Mama apa? Bapak Mama, kami ucapkan terima kasih. Bapak Mama sudah melahirkan, membesarkan kami, dan ini persembahan bunga untuk Bapak Mama sebagai wujud cinta kasih. Amin ya. Kalau ini pagi semua datang, lumayan. Ini bunga yang disiapkan PRG sudah cukup. Ya. Tapi kalau ada keluarga yang belum sudah berkeluarga tapi mereka suami istri ada hadir, silakan maju, saling memberikan bunga cinta. Iya. Karena tidak hanya keluarga, bukan hanya karena sudah anak, tapi yang belum sampai pada tahap Tuhan memberi berkat kasih karunia anak, maju di depan. Tuhan masih ada dalam sebuah proses. Ya, berdiri saja di depan, di tempat, nanti PHRG majelis yang akan datang. Silakan berdiri. Bagi bapak mama, pasangan suami istri, jangan malu-malu. Ya. Nah, ini ada lansia, jadi ini karena Opa Meda dan Oma Meda, anak-anak semua sunika, jadi don dua sah. Ya. Bapak mau tukar juga begitu. Ya, silakan. Ya, PHRG silakan ambil dokumentasi. Yang di luar juga ada kok. Bapak dan Mama Jawa juga ada, Ma. Jadi berdiri Mama, terima bunga. Iya, ini anak-anak sudah pada nikah jadi. Ya, silakan. Dua orang pegang bunga satu. Iya, mantap.
Masih ini Bapak mau tukar Mama Jawa, silahkan diambil dokumentasi. Ya, Papa Mama saling memberi bunga, pegang bunga sama-sama. Sayang juga boleh. Ya. Baik, kalau semua sudah, Papa Mama dipersilahkan duduk kembali. Ya, kalau suasana ibadah kita ya dikemas dengan baik, pasti ada sukacita ya bagi kita semua. Dan baiklah kita sebagai keluarga yang diberkati Tuhan selalu ada dalam ya hidup persekutuan yang diberkati Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, silakan berdiri. Sebagai keluarga Allah, ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Dan akhirnya hendaklah kamu setia seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apakah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apakah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Pulanglah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Amin.
duduk dan ambil saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita menyanyikan lagu Keluarga Hidup Indah.